Pak Eko dan juga Bu Nia adalah sepasang suami istri yang memiliki usaha warung kue tiaw goreng yang sangat terkenal di desanya. Pak, itu yang tadi minta ketiau pakai telur bebek udah aku buatin. Tapi dia tadi minta jangan terlalu asin ya. Tolong kau pastikan lagi, jangan sampai komplain. Kayak kemarin yang katanya rasa ketiaunya kayak kena taburan air laut. Iya Bu, aku ngerti maksudnya. Pak Ridwan, ini kue tiaunya udah jadi sesuai pesanan. Tadi pakai telur bebek ya. Tapi garamnya dikurangin. Wah, mantap Mas Eko. Aku percaya sama tangan Bu Nia. Soalnya kemarin aku makan, efeknya itu langsung bikin diem 1000 kata deh. Karena saking enaknya. Alhamdulillah kalau gitu Pak Ridwan. Kalau diam 1000 kata sih bagus. Asal jangan bikin menyesal 1000 rupiah. Pak, itu toge tinggal sedikit. Kalau ada yang minta tambahan lagi, bilang aja besok. Ini tadi aku udah habisin buat porsi Bu Erna yang minta ketiau campur sayur double, kayak mau buka lapak kecil gitu. Iya Bu. Bu Erna, kalau besok mau pesen lagi pakai ekstra sayur boleh ya. Hari ini stok sayurannya udah tipis Bu. Masaknya sampai togenya nyaris minta cuti. Mas Eko, ini aku baru pertama kali nyobain loh. Katanya sih warung ini kalau siang bisa sampai bikin orang antri sambil kipas-kipas ya. Emang seenak itu ya? Wah bener Bu Erna, kue tiaw buatan istri aku itu udah banyak menghapus kenangan mantan. Sekali makan rasanya langsung lupa sama yang menyakiti hati, ya kan? Pak, jangan kebanyakan manis di depan pelanggan. Nanti dikira kita jualan rayuan, bukan ketiau. Aku udah kelar ya, yang meja 5 buat Pak Darto. Tolong anterin sekarang, jangan sampai nguap lagi kayak kemarin. Iya Bu. Pak Darto, ini pesanan meja 5. Jangan sampai lupa ya. Nanti malah rasa minyak gorengnya berubah jadi rasa sedih. Wah, lucu juga sih Mas Eko. Tapi serius ya, aku suka banget dengan suasana di sini. Warungnya kecil tapi hangat, rame dan kerasa kayak makan di rumah sendiri. Alhamdulillah, itu yang kami harapkan. Meski warung kami kecil, tapi kami pengen setiap pelanggan pulang dengan perut kenyang dan juga hati yang tenang. Soalnya kita masak bukan cuma pakai wajan, tapi pakai hati juga. Malam harinya ketika mereka sedang menghitung keuntungan. Bu, alhamdulillah ya, hari ini kita dapat segini. Nggak banyak, tapi juga nggak kurang. Cukup buat kebutuhan kita sehari-hari. Dan masih ada sisa buat belanja besok. Iya Pak, aku juga bersyukur banget. Warung kita memang nggak besar, tapi kalau terus konsisten begini setiap hari, lama-lama juga hasilnya bisa makin kelihatan. Iya Bu, kuncinya cuma satu sih menurutku. Asal kita itu bisa jaga kualitas dan nggak pernah malas. Insya Allah rezeki terus mengalir. Pelanggan udah mulai percaya sama rasa masakan kita. Tinggal kita itu rawat aja kepercayaan itu. Betul Pak, aku juga udah ngerasain pelanggan itu bisa kerasa kalau makanan kita dibuat dengan hati. Bukan cuma asal kenyang, tapi bikin mereka pengen balik lagi. Tiba-tiba Pak RT menelpon. Oh, ini Pak RT, nelpon malam-malam begini. Jangan-jangan ada info penting dari balai desa. Halo, assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam Pak Eko. Maaf ya mengganggu malam-malam begini. Aku mau mengabari besok malam akan diadakan rapat reorganisasi pengurus desa. Kami pengen Mas Eko itu hadir. Karena memang kita itu butuh masukan dan kehadiran tokoh-tokoh aktif seperti sampean. Oh, begitu ya Pak. Baik, aku siap datang kok. Jam berapa acaranya dimulai? Jam 8 malam Mas, di balai desa.
Kalau bisa datang lebih awal ya, biar kita itu bisa ngobrol duluan. Soalnya ada usulan-usulan baru yang mungkin cocok kalau disampaikan langsung sama panjenengan. Baik Pak RT, insya Allah ya, aku pasti datang. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Sampai ketemu besok malam ya Pak. Sama-sama Mas Eko. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, malam aku harus pergi ke balai desa. Katanya sih ada rapat reorganisasi pengurus dan aku diminta hadir sama Pak RT. Iya Pak, nggak apa-apa. Kalau itu penting ya kamu harus hadir. Semoga bisa kasih masukan yang baik buat desa kita. Iya Bu, tapi ya sebelumnya aku lupa. Tolong kamu ke grosir ya, beli kue tiaunya. Stok kita di rumah udah habis. Jangan malam-malam, nanti keburu tokonya tutup. Iya Pak, emang udah kosong semua tadi aku cek juga. Cuman sisa satu dan itu juga udah patah-patah dalam plastiknya. Makasih ya Bu, kamu juga jangan lupa istirahat. Kita kerja keras bareng-bareng, tapi jangan sampai lupa jaga kesehatan ya. Iya Pak, kamu juga hati-hati ya. Jangan lupa pakai jaket biar nggak masuk angin. Setelah Pak Eko pergi, Bu Nia merasa sangat lelah dan memutuskan untuk rebahan hanya sebentar. Aduh, aku rebahan bentar saja lah. Cuma sebentar aja, capek banget dari pagi. Badan rasanya udah kayak digelas penggilingan tebu. 5 menit kemudian. Namun justru dia malah ketiduran. 2 jam kemudian. Tiba-tiba Bu Nia kemudian terbangun. Ia langsung bangkit sampai melihat jam dinding dengan seketika. Ya ampun, udah jam 9 malam. Astagfirullahaladzim, aku tadi cuma mau merus sebentar. Kenapa jadi ketiduran semalam ini? Waduh, ketiaunya belum aku beli. Kalau aku nggak beli sekarang, besok pagi bisa-bisa nggak bisa jualan. Mana stok udah habis semua. Duh, bisa kacau kalau sampai telat buka besok. Bu Nia panik dan langsung menuju ke grosir. Namun setelah sampai, ternyata grosirnya sudah tutup. Waduh, udah tutup. Pak Sardi, ini aku, Lia. Tolong bukain bentar aja, Pak. Aku cuma mau beli ketiau buat besok. Pak Sardi. Aduh, gimana ini? Besok pagi harus jualan. Kalau nggak ada ketiau, warung tutup. Aku nggak bisa pulang bawa tangan kosong. Saat itu Bu Nia membalikan badan dan melihat tumpukan kue tiaw tepat dekat di kotak sampah. Lah, ini kan ketiau. Kenapa ditaruh di sini? Banyak banget lagi. Udah lewat 3 hari. Berarti ini barangnya yang nggak laku dan dibuang. Dan akhirnya Bu Nia mengambil kue tiaw kadaluarsa itu untuk digunakan sebagai bahan jualannya esok. Maaf ya, aku nggak punya pilihan lain malam ini. Kalau aku nggak jualan besok, aku nggak tahu harus makan apa sama bapak. Aku beresin semuanya nanti. Aku olah baik-baik. Asal bisa bertahan 1 hari lagi. Dia kemudian pulang dan mengelola sebelum ketahuan suami tercinta. Aduh, baunya nggak terlalu menyengat sih. Masih bisa diselamatkan kalau dicuci bersih. Terus nanti aku kasih sedikit boraks biar lebih kenyal dan tahan lama. 5 menit kemudian. Aku tahu ini nggak benar, tapi aku juga nggak punya pilihan lain. Pelanggan nggak bakal sadar kalau tampilannya tetap bagus. Cukup ini aja, jangan terlalu banyak. Supaya besok minyak nggak lembek utuh digoreng. Namun tiba-tiba Pak Eko pun datang. Bu, kamu belum tidur? Udah hampir tengah malam loh. Kamu masih ngapain di dapur sendirian? Ini aku lagi siapin bahan buat jalan besok, Pak. Takut besok kesiangan, jadi aku kerjaan sekarang aja deh, biar lebih santai pagi harinya. Wah, semangat banget kamu ya Bu. Aku jadi terharu deh. Lihat kamu kerja keras begini. Aku juga tadi sempat cerita ke Pak RT kalau warung kita itu sekarang mulai rame. Dan itu semua karena kerja keras kita berdua, Bu. Iya, Pak, aku juga seneng kok.
Meskipun capek, tapi aku ngerasa kita bisa jalanin ini bareng-bareng. Yang penting jangan sampai ada hari kita nggak buka. Apalagi pelanggan udah banyak yang nunggu. Tapi sekarang waktunya tidur ya Bu. Besok kan kita itu harus bangun pagi. Jangan sampai badan kamu tumbang cuma karena kelelahan begini. Ayo kita ke kamar istirahat bareng. Iya Pak, aku juga udah capek banget dari tadi. Semua bahan udah aku siap kok. Tinggal digoreng besok pagi aja. Keesokan harinya mereka berjualan seperti biasanya. Semoga hari ini berjalan lancar. Aku tahu apa yang aku masak ini bukan bahan terbaik, tapi aku udah cuci bersih. Aku udah kasih bumbu terbaikku, dan aku berharap gak ada satupun yang sadar atau merasa aneh sama rasanya. Bu, ini Bu Sari minta 2 porsi ya. Yang satu pakai cabai rawit utuh kayak biasanya. Yang satu tanpa cabai buat anaknya. Tolong yang tanpa cabai dulu ya, biar bisa aku antar duluan, oke? Iya Pak, sudah aku siapkan. Yang tanpa cabai dulu aku masak, nanti tinggal goreng lagi buat yang pedas. Bilang ke Bu Sari, biar sabar sebentar, ketiaunya masih nyerapu bumbu. 5 menit kemudian. 5 menit kemudian. Mas Eko, aku mah sabar kok. Soalnya aku tahu kalau makan di sini tuh harus nunggu lama. Tapi rasanya selalu bikin gak nyesel. Nah aku juga udah nungguin ini dari tadi di rumah. Katanya ketahui ibunya ini lebih enak dari mie instan. Wah, makasih banyak Bu Sari. Aku sampaikan ke Bu Nia ya. Nanti bisa-bisa beliau itu makin semangat masaknya. Kalau tahu anaknya ibu itu lebih milih kue tiaw kita daripada mie instan. Aduh, bau dan teksturnya sih nggak jauh beda dari biasanya. Aku cuman berharap rasa ini cukup menyamarkan semuanya. Jangan sampai mereka curiga, apalagi sampai sakit. Mas Eko, aku ikut pesan ya, 1 porsi yang pedas banget. Kayak hidup aku bulan lalu pas suami telat ngasih uang belanja. Hahaha. Wah, Bu Maria, kalau udah cerita bisa sekalian jadi pengisi acara TV itu. Oke Bu, 1 yang pedas maksimal. Nanti aku minta Bu Nia tambahin cabai 5 kali lipat ya. Malam harinya saat menghitung keuntungan, Pak Eko kaget karena mereka tiba-tiba saja mendapat keuntungan yang lebih banyak. Bu, aku tadi sempat ngitung kasar. Tapi sekarang setelah dicek kembali, hasil jualan hari ini tuh kayak bener-bener gak masuk akal deh. Ini kan kita dapat hampir 2 kali lipat dari biasanya. Aku sampai 3 kali ulang hitungnya loh, tapi tetap sama aja. Ini iya Pak, hari ini warung kita rame banget. Aku juga kaget sih, dari pagi sampai sore antrian gak berhenti. Mungkin emang hari ini lagi rezeki kita. Ya, tapi ini bukan cuma tapi ini bukan cuma rame biasa Bu. Rasanya hampir semua pelanggan hari ini tuh bilang kue tiaw-nya enak banget. Bahkan ada yang pesen 2 porsi sekaligus. Kamu tadi masaknya ada resep baru ya? Nggak juga Pak, aku cuman benerin bumbu dikit-dikit. Mungkin tadi pas banget aja rasanya. Kadang kalau kita lagi fokus hasilnya juga beda kan. Kalau begitu aku makin kagum deh sama kamu Bu. Kamu udah capek banget, tapi ya tetap bisa masak seenak itu. Aku jadi merasa warung kita itu nggak sekadar tempat makan, tapi juga udah jadi tempat para pelanggan nyari kebahagiaan Bu. Amin Pak, aku juga seneng sih kalau pelanggan puas. Meskipun beda rasanya, udah kayak digelis mesin jahit, tapi denger mereka senang tuh rasanya bisa lelah langsung cair. Kamu hebat banget Bu. Iya, ngomong-ngomong besok kita itu harus siapin bahan dari sekarang. Stok kue tiaw tinggal berapa ya di dapur? Masih ada kok Pak, tenang aja. Kemarin kan aku beli agak banyak, jadi besok masih cukup. Kita nggak perlu repot-repot belanja lagi malam ini. Alhamdulillah kalau gitu. Aku sempat mikir mau ngajak kamu itu beli lagi malam ini. Takutnya kehabisan. Tapi kalau masih cukup ya kita bisa istirahat sekarang ya Bu. Iya Pak, kita istirahat aja ya. Besok hari yang panjang juga, lebih baik kita simpan tenaga dari sekarang. Tadi siang aja aku sampai nggak sempat duduk sama sekali. Namun keesokan harinya saat mereka baru saja membuka warung untuk berjualan,
Loh Bu, kamu lihat nggak? Ini belum juga buka. Tapi kok orang-orang udah pada ngumpul. Tumben banget pagi-pagi rame begini. Tapi nggak ada yang senyum satu pun malahan. Iya Pak, aku juga heran. Ada acara apa ya di kampung? Tapi kok kayaknya mereka semua ngeliatin kita dengan tatapan aneh ya? Mas Eko, Bu Nia, kami semua kesini bukan buat beli ketiau pagi ini. Kami kesini mau minta pertanggungjawaban kalian. Minta pertanggungjawaban? Maksudnya gimana Bu Sari? Ada apa sih sebenarnya? Anak aku masuk angin berat semalam. Dia muntah-muntah setelah makan kue tiaw dari warung kalian kemarin. Ternyata bukan cuma dia, banyak tetangga yang kemudian ngalamin hal sama. Aku harus sampai bawa suamiku ke puskesmas malam-malam. Perutnya kembung dan panas. Dia bilang satu-satunya makan yang dia makan hari itu cuma dari warung kalian. Bu, kamu denger itu? Ini serius beneran kejadian. Kenapa bisa begitu toh? Bukannya kita itu selalu menjaga kualitas masakan, Bu? Pak, aku nggak tahu. Aku masak seperti biasa kok. Bumbu sama, cara masaknya juga nggak berubah. Mungkin mereka makan sesuatu juga yang lain juga. Jangan cari alasan Bunia. Kami semua makan dari warung kalian. Dan semua yang sakit, sakitnya pun sama. Tiba-tiba datang Pak Sardi, pemilik grosir membawa rekaman CCTV warungnya. Maaf, aku potong ya. Tapi aku datang ke sini karena aku itu punya bukti penting. Tadi malam aku cek rekaman CCTV toko aku. Dan aku lihat jelas Bunia ambil kue tiaw dari tumpukan sampah di belakang toko. Itu kue tiaw yang sudah aku buang karena kadaluarsa 3 hari. Bu, jadi bener. Kamu masak pakai kue tiaw kadaluarsa itu. Itu yang kamu bilang masih ada stok kemarin malam. Pak, aku cuma mau kita tetap jualan. Aku takut nggak bisa belanja lagi. Aku nggak mau warung kita tutup. Aku pikir kalau dicuci bersih, dimasak matang, semua akan baik-baik saja. Hah? Jadi kamu ngasih kami makanan basi? Kamu kasih anak-anak kami ketiau yang udah busuk? Astagfirullahalazim. Tega banget kamu, Bu Nia. Kamu pikir kami ini apaan, Bu? Hanya karena kamu takut rugi, kamu pertaruhkan kesehatan kami semua. Warga mulai menghajar Bunia di tempat. Tolong aku minta maaf. Aku nggak bermaksud nyakitin siapa-siapa. Tolong, cukup. Tolong, aku nggak sengaja. Aku cuman pengen kita tetap bisa jualan. Aku mohon jangan sakit aku lagi. Bu, Ibu bangun, Bu. Bu, Ibu bangun. Bu, Ibu. Ibu Nia tersentak bangun, matanya terbuka lebar, nafasnya terengah-engah. Ia menatap sekeliling, memastikan dirinya masih di rumah. Pak, aku tadi mimpi yang sangat nyata. Aku masak pakai ketiau yang udah basi. Terus banyak warga yang sakit. Mereka datang ke warung dan marah. Aku dihina, diteriaki, bahkan dihajar. Pelan-pelan, Bu. Itu cuma mimpi. Kamu mimpi sampai segitunya ya. Padahal aku tuh baru beberapa jam pergi dan kamu udah tidur di sini kayak habis lari maraton. Pak, dalam mimpi itu aku yang salah. Aku bohong soal ketiau. Aku pakai yang udah kadaluarsa. Aku takut dengan kita nggak jalan dan semuanya berakhir buruk. Aku dipermalukan depan warga. Kamu marah dan aku nggak bisa lari dari semua itu. Ibu, aku ngerti kamu itu banyak pikiran. Tapi itu cuma mimpi. Kamu tahu, aku itu baru saja ngobrol sama Pak RT soal rencana desa. Dan aku malah dapat banyak ide buat warung kita. Aku pulang dengan semangat. Kamu malah lagi mimpi buruk sampai segitunya. Aku ngerasa mimpi itu kayak peringatan, Pak. Kayak bayangan dari semua tekanan yang aku rasain. Aku takut ngecewain kamu. Dan takut warung kita gagal. Padahal aku cuma pengen kita tetap bisa jalani hidup tanpa kekurangan. Bu, kita ini pasangan. Kalau kamu itu capek, bilang. Kalau kamu takut, cerita. Jangan dipendam sendirian sampai masuk ke dalam mimpi seperti itu. Kita bisa hadapin semuanya bareng-bareng. Warung itu cuma alat kita nyari rezeki, Bu. Tapi kamu rumah buat aku, Bu. Pak, kalau mimpi ini bait sesuatu, aku janji aku gak bakal pernah coba ambil jalan pintas. Aku gak mau kehilangan semua yang kita punya hanya karena rasa takut yang aku ciptakan sendiri. Itu janji yang bagus, Bu. Tapi sekarang ayo kita tidur di kamar ya.
Dan badan kamu pasti pegel-pegel banget tidur di lantai begini. Besok kita mulai hari yang baru ya, dengan semangat yang baru juga. Lalu Bu Nia dan Pak Eko pergi untuk tidur di kamar.